Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Najila dengan NIM 233700046 dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Jadi, saya akan menjelaskan materi terkait tentang permintaan, teori permintaan yang bisa disebut dengan demand theory, dan kurva permintaan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, langsung saja kita mulai materinya. Nah, kita masuk pada konsep yang pertama mengenai demand. Demand adalah kesediaan preference pembeli untuk membeli sejumlah barang tertentu pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi, kondisi permintaan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, willingness to consume, atau bisa kita sebut dengan keinginan untuk mengonsumsi barang dan jasa. Dan yang kedua, ada ability to consume, mengenai kemampuan untuk mewujudkan keinginan mengonsumsi tersebut. Nah, dari sana lahirlah hukum permintaan. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita bagi dulu. Ada dua definisi permintaan menurut subjeknya, yaitu permintaan individual, dan yang kedua ada permintaan kolektif atau permintaan pasar. Kita masuk pada materi selanjutnya mengenai permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu ini adalah alternatif jumlah barang yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga tertentu. Contohnya, harga barang X yang berlaku di pasar adalah 1000. Jadi, permintaan untuk barang adalah A sama dengan 1, B sama dengan 4, begitupun selanjutnya. Yang kedua, permintaan kolektif atau pasar adalah alternatif jumlah barang yang diminta oleh pasar untuk seluruh konsumen pada tingkat harga tertentu. Contohnya, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa harga barang yang 1000 tersebut dengan seluruh konsumen 40 dan diasumsikan harga turun menjadi 500 sehingga permintaan naik.
masuk pada materi tentang hukum permintaan. Sesungguhnya, banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan, namun diasumsikan hanya harga yang diperhatikan, mengingat memang harga yang paling mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga diasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan diabaikan. Itulah yang disebut dengan ceteris paribus. Dan dari pengertian di atas dapat diketahui hukum permintaan dengan bunyi jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak. Dan jika harga naik, maka permintaan atau pembeli akan semakin sedikit atau berkurang. Hukum permintaan akan berlaku apabila terpenuhi syarat-syarat ceteris paribus. Yang pertama, pendapatan konsumen yang tetap, dan yang kedua, kebutuhan konsumen yang tetap, yang ketiga, selera konsumen yang tetap, yang empat, harga barang-barang lain tetap, yang kelima, tidak ada barang pengganti, yang keenam, perubahan harga yang dianggap tidak akan berkelanjutan, dan ketujuh, barang yang dibeli bukan merupakan barang prestige. Kita masuk pada materi selanjutnya mengenai kurva permintaan. Gambar A. Semakin banyaknya penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun, hal itu tidak diikutsertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Contohnya adalah bisnis baju polos. Hampir setiap produsen bisa membuat produk yang serupa, meningkatnya permintaan dari pelanggan selaras dengan menjamurnya kompetitor yang bisa memproduksi produk yang sama. Hal itu membuat persaingan harga tidak bisa dihindari. Solusi dari permasalahan perang harga yang satu ini, yakni siapapun yang berani memberikan harga lebih rendah akan menjadi pemenangnya. Dan pada gambar B, semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi, hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Contohnya adalah bisnis kopi kekinian. Kopi A akan tetap laku walaupun memiliki banyak kompetitor. Hal ini disebabkan oleh loyalitas lantaran setiap pelanggan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Begitupun dengan merek kopi B, C, dan seterusnya. Kita masuk pada fungsi permintaan dalam bentuk umum. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi dalam rumus di atas, dalam bentuk persamaan itu terlihat bahwa variabel P, price atau harga, dan variabel Q, quantity atau jumlah, mempunyai tanda yang berlawanan yang mencerminkan hukum permintaan. Kita masuk pada materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Jumlah permintaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah juga. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika harga suatu barang semakin mahal, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang juga. Dan yang kedua, harga barang lain yang terkait. Untuk harga barang lain yang terkait dibedakan berdasarkan barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya daging sapi dengan daging ayam dan senter dengan lilin. Yang kedua, barang komplementer, barang yang bisa saling melengkapi. Contohnya kopi dengan gula. Dan yang kedua, kendaraan bermotor dengan bensin. Yang ketiga, kita masuk pada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap barang tersebut. Dan yang keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contohnya, celana cutbray sedang menjadi tren saat ini. Akibatnya, jumlah permintaan model celana cutbray cenderung meningkat. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Contohnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak se-ASEAN, dan Singapura adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi se-ASEAN. Dan yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang.
Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa mendatang, maka kita akan berpikir untuk membeli barang itu sekarang daripada nanti setelah harganya naik. Hal ini akan mendorong orang lain untuk membeli lebih banyak pula pada masa kini, guna menghemat uang belanja di masa mendatang. Kita masuk pada materi terakhir mengenai analisis permintaan. Analisis permintaan adalah sebuah studi tentang alasan yang mendasari permintaan untuk suatu produk. Jadi, pendapatan terbatas sementara keinginannya untuk mencapai kepuasan maksimal dengan jalan berusaha mengonsumsi barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya, itulah konsumen. Mengapa analisis permintaan itu penting dilakukan? Bisa dibayangkan, sebuah perusahaan sulit beroperasi secara menguntungkan jika permintaan produk tidak ada atau tidak diketahui. Jadi analisis permintaan ini berguna dalam misalnya menentukan harga produk, iklan atau kredit produk, dan strategi promosi lainnya. Nah, mungkin sekian materi singkat kita mengenai teori dan kurva permintaan dalam ekonomi. Jadi, kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil yaitu permintaan dalam ekonomi merujuk pada seberapa banyak barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Analisis permintaan melibatkan faktor-faktor seperti harga, pendapatan konsumen, selera, dan ekspektasi. Faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi elastisitas permintaan yang mengukur sejauh mana perubahan harga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Selain itu, analisis permintaan juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah, tren pasar, dan variabel ekonomi lainnya. Jadi, penting untuk memahami permintaan, karena hal ini dapat membantu produsen dan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait produksi, harga, dan kebijakan ekonomi secara umum. Analisis permintaan yang baik dapat memberikan wawasan dinamika pasar dan membantu merencanakan strategi yang efektif. Begitulah kira-kira materi yang saya sampaikan. Thank you for watching dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri dan bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.